rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang semakin menjadi-jadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya. Koalisi lama pecah, koalisi baru terbentuk. Atau bahkan semakin banyak yang bersatu untuk membentuk koalisi super. Politik memang begitu cair, jikalau tidak mau disebut absurd. Semuanya dianggap sah selama tidak melanggar hukum. Bahkan jika perlu, hukum yang disesuaikan demi kepentingan yang ada. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 24 Juli 2024 dengan tema Harta Tahta Pilkada bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Leo sehat ya? Sehat. Ini tetap semangat ya? Tetap semangat. Kelihatannya ramah begini mau ikut pilkada juga ya? Oh, jadi kalau mau ikut kontes sebagai kontestan dalam politik memang harus beramah-ramah. Katanya ada yang mengatakan begitu. Trennya nih Bung Leo, trennya nih kalau beberapa kali kita lihat di berbagai media nih, kepala daerah yang sudah incumbent nih udah mulai kelihatan marah-marah. Tapi sengaja direkam, diviralkan gitu ya. Ada di beberapa daerah ini, ada di beberapa daerah. Itu lagi musim ya ini ya. Itu kan bisa jadi hanya memang bekerja betulan. Ya. Bung Indra terlalu berburuk sangka. Kebetulan ada yang merekam juga. Mungkin lagi musim rekam. Bisa jadi. Musim rekam, ya. Sebelum kita bahas bagaimana kemudian pilkada ini akan berjalan, apakah memang untuk kita semua rakyat atau untuk mereka saja, kita akan lihat dulu beberapa berita Bung Indra dan pemirsa yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Industri kreatif berawal dari anak. Ini maksudnya apa ini, Bung? Ya, memang ini pernyataan dari Presiden ya sebenarnya ketika memperingati puncak Hari Anak Nasional kemarin begitu ya. Dikatakan begitu bahwa industri kreatif berawal dari anak-anak. Artinya mungkin mentalitasnya juga dari sejak dini itu mereka sudah terbiasa untuk berpikir kreatif. Tetapi memang untuk seseorang atau mungkin dari anak-anak bisa berpikir kreatif karena memang masa depan itu akan tentu saja syaratnya itu kreativitas itu menjadi seperti seolah syarat mutlak ya untuk kemajuan bangsa ini. Bukan seolah, memang iya. Memang jadi mutlak dalam soal kemajuan bangsa ini. Kreativitas tidak bisa datang dengan sendirinya. Memang ada yang given. Given itu dalam artian memang hanya berapa persen ya. Talentanya tinggi sekali. Talenta awalnya itu. Tapi memang di situ ada peran dari kita semua, orang tua, masyarakat, dan kemudian lingkungan, dunia pendidikan juga bahkan. Ya, menuju ke sana, merangsang daya kreativitas anak-anak ini. Jangan sampai kita juga agak prihatin ya melihat bagaimana anak-anak muda sekarang ini yang kemudian ada sebuah data yang menunjukkan bahkan anak-anak muda ini cenderung mudah melakukan kriminalitas, bahkan sampai melakukan pembunuhan hanya karena emosional. Dan seolah seperti memang terlihat ini ada pendidikan karakter yang kurang di zaman di generasi sekarang ini. Oke, ini terkait memang dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh 23 Juli tahun ini 2024, tapi setiap tahun dirayakan. Tapi saya ingin menyoroti juga foto utama di Media Indonesia pada hari ini, Bung Indra. Ini untuk kesekian kalinya, memang bukan pertama kali ya. Anak-anak sekolah harus berjalan merambati jembatan. Mungkin kalau boleh diambil gambarnya, ini saya perlihatkan korannya. Bagaimana anak-anak sekolah itu harus melewati jembatan yang rusak. Mungkin boleh tolong diambil gambarnya. Di koran di halaman 1 ya, di headline kita. Iya, di halaman 1. Ini di daerah Jawa Barat ya. Betul. Ini bukan Indiana Jones, ini bukan film. Ini untuk kesekian kalinya kita lihat bagaimana anak-anak yang mau sekolah saja harus bertaruh nyawa ya. Itu bahaya juga itu. Ini bagaimana nih Bung Indra? Semoga penerjemahannya ketika yang kita bahas tadi industri kreatif, kreativitas anak bukan kreatif dalam hal-hal seperti ini. Iya dong. Ini mereka bukan soal kreatif, tapi mereka terpaksa dan tidak punya pilihan. Betul. Untuk menempuh pendidikan, mereka tidak punya akses, jangankan ngomong akses sekolahnya infrastruktur sekolahnya, sarana pendidikan. Ini untuk menuju ke sekolahnya mereka juga
Bertaruh nyawa ini. Bertaruh nyawa. Ini bukan saja untuk bisa menyeberang dengan sederhana ya, tetapi ini bertaruh nyawa. Dan masalahnya ini adalah persoalan yang mungkin 10 tahun yang lalu Bung Leo juga sudah membahas hal ini. Dan ini ada di berbagai daerah di tanah air. Betul, dan ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari ibu kota ya. Tidak jauh. Masih Jakarta ya ibu kota ya? Tidak. ini Jawa Barat loh. Dan di daerah Sukabumi kalau kita baca di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, harapannya sih kemudian peringatan Hari Anak ini Bung Indra tidak sekedar berhenti di seremoni, di pernyataan-pernyataan, tapi tindakan nyata ya. Supaya kemudian tidak lagi kita bisa memperlihatkan gambar bagaimana anak-anak menyabung nyawa seperti ini hanya untuk sekolah. Kita harapkan itu yang terjadi. Kita beralih, betul, kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Berita ini mengatakan Indonesia butuh politik bukan menang sendiri. Baik. Maksudnya bukan menang sendiri, ini harus semuanya menang. Jadi agak aneh ya, kan biasanya kalau ada yang menang ada yang kalah begitu. Maksudnya apa nih pernyataan berita ini? Ya kontestasi itu sudah lewat ya, artinya yang sekarang adalah bagaimana peran semua pihak untuk bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Ini terkait pemilu maksudnya ya? Ini lebih kepada kerjasama politik antar partai politik karena memang kemajuan ini kan tidak bisa dimiliki saja oleh mungkin pemenang. Kita tidak mengenal istilah winner takes all kan, Bung Leo ya. Jadi ketika masing-masing partai politik mempunyai kekuatan masing-masing dan potensi yang bagus untuk memajukan bangsa ini, maka ya ayo bekerja sama. Ya mungkin yang dimaksud dalam bukan menang sendiri ini adalah lebih kepada ego. Jangan sampai kemudian ego mendominasi dan akhirnya menjadi tidak produktif bagi hubungan antar bangsa mungkin ya dari soal partai politik ini. Maka ini lebih kepada ajakan sebenarnya untuk partai bergabung bersama, ayo kita membangun bersama-sama bangsa ini. Kalau kita sering lihat, mungkin sering kita juga diskusikan bahwa sistem pemerintahan, sistem politik kita itu kan bukan parlementer, presidensial, dan maka dari situlah kemudian juga tidak mengenal yang kemudian istilah koalisi oposisi sebenarnya secara ANSI, walaupun memang ada penyeimbang. Nah penyeimbang itu kan di DPR. Walaupun partainya sebenarnya misalnya bergabung dalam koalisi pemerintahan atau dalam pemerintahan bersama membangun bangsa, tapi DPR sebagai perwakilan rakyat mereka tetap harus melakukan fungsi check and balances. Nah, tapi di sini tidak terpisah apa itu yang kemudian disebut oposisi ataupun koalisi di situ. Maksudnya adalah kalaupun di dalam kontestasi pemilu yang lalu, baik pileg maupun pilpres, kemudian koalisinya atau gabungannya itu kalah, kemudian jangan ditinggalkan begitu ya. Dan mereka juga harus sama-sama ikut membangun bangsa. Karena kalau tidak nanti kita berhenti di saat pemilu saja begitu kan. Betul, nanti partai-partai yang tidak menang pada saat itu akhirnya ketinggalan dan bangsa ini ya bisa benar-benar terbelah begitu ya. Betul, itu yang kita hindari ya. Oke, kita harap itu benar-benar terjadi karena konon katanya bukan untuk menang semua ya. Lah itu dia. Yang kalah rakyat nanti, jangan sampai begitu juga maksudnya. Baik, kita ke berita selanjutnya di halaman 5 di kolom Megapolitan pemirsa, ini terkait dengan kasus Vina. Betul. Saksi kasus Vina dipaksa bohong. Ini confirm atau masih dugaan atau seperti apa Bung Indra? Ini kemarin disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya juga kan, dan bahkan Dede-nya sendiri juga salah satu saksinya bernama Dede itu juga menyampaikan bahwa ada bagaimana kronologi saat itu dia dipaksa untuk menyampaikan hal-hal yang dia sebenarnya tidak ketahui. Bahkan di situ dalam pengakuannya juga disampaikan bahwa dia diminta datang oleh seseorang lah saat itu ya, yang kemudian seseorang ini yang disebut ayah korban waktu itu salah satunya, untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak ketahui dan dia di BAP. Berita acara pemeriksaan. Betul, di BAP. Ini diakui sekarang ini dan kemudian menariknya ini Bung Leo. Setelah hari ini dia atau kemarin dia mengungkap bahwa memberikan kesaksian palsu saat 2016 yang lalu. Sekarang ini setelah mengaku itu, dia bersama kuasa hukumnya meminta perlindungan ke LPSK. Dia meminta perlindungan. Artinya di sini memang ada potensi yang mengancam dirinya. Artinya kita harus telusuri sebenarnya, dan kepolisian memiliki PR untuk ini. Siapa yang memaksa dia berbohong? Demi kepentingan siapa? Dan sekarang ketika diungkap, kenapa dia takut dan meminta perlindungan? Terlalu aneh sih memang ya ketika saksi Dede ini
mengaku ya. Iya. Ini fakta persidangan kan? Bukan persidangan, kemarin ada gelar perkara awal di gelar Barreskrim Polri yang Oke. kemudian kuasa hukum dari DD ini Mengatakan. juga menyampaikan seperti itu. Ya, memang kita butuh untuk ini segera diperiksa terang benderang ya. Iya. Supaya untuk pembelajaran bagi semua bahwa amit-amit jangan sampai ada peradilan sesat. Betul. Lalu supaya ada, Dan sudah ada yang menjadi terpidana loh. lah itu dia, Ya. supaya ada kejelasan hukum. Karena negara kita masih negara hukum kan ya, Bung Indra ya? Belum negara kekuasaan ya? Bukan negara kekuasaan. Oh bukan? Bukan negara kekuasaan tentu saja. Nah kan menariknya berarti siapa sih, ini kasus pembunuhan yang mungkin Iya. kita lihat banyak sekali Iya. kasus-kasus seperti ini Bung Leo. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, supaya kemudian jangan ada konspirasi. Karena konon katanya sebagian kita suka konspirasi teori gitu Bung Indra. Kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Harta Tahta Pilkada. Ya. Ini biasanya kan kalau harta tahta wanita begitu ya, dan itu sesuatu yang sebenarnya sering disebutkan untuk mengingatkan kita Betul. untuk tidak lancung dengan kekuasaan yang kita peroleh atau dipercayakan rakyat. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu memang masih bisa berlaku saat ini ketika kita melihat banyak sekali pragmatisme terjadi di dunia perpolitikan kita. Bagaimana Bung Indra? Ya ini sebenarnya kan kita melihat hari ini kita berada di hulu dalam sebuah proses pembangunan negeri ini ya. Di hulu itu apa? Karena ini kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah karena pemilu kada dilakukan secara serentak. Kita berada di hulu. Masyarakat ini saatnya kita menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita yang tentu akan secara langsung mempunyai kekuasaan untuk bisa diterjemahkan dalam kesejahteraan bagi masyarakat, bagi kita-kita yang memilih nanti, karena mereka di daerah. Oke. Mereka memegang anggaran daerah dan mereka langsung yang punya kebijakan-kebijakan untuk bagaimana daerah-daerah yang dipimpinnya nanti, dan kita ada di dalamnya di sana, bisa dipimpin oleh orang-orang terbaik dan daerah kita maju, kehidupan kita semakin sejahtera, semakin makmur, tidak ada gap yang terlalu luas atau bahkan kita berharap tidak ada gap antara mereka yang kaya dan yang miskin, begitu. Dan tentu saja kita berharap ini semua track record para catatan kinerja para kepala daerah ini benar-benar tercatat dengan baik, bukan sekedar yang kita singgung tadi hanya marah-marah di depan kamera, tapi memang tercatat angka kemiskinannya bagaimana, angka tentang lapangan pekerjaannya bagaimana. Itu harus real gitu. Nah, kan kita sedih kalau kita lihat sekarang untuk beberapa incumbent, kita lihat surveinya sangat populer. Kemudian elektabilitas katanya begitu tinggi, tapi begitu melihat hasil kerjanya, kemiskinannya tinggi. Angka pengangguran dan penganggurannya juga tinggi. Pembukaan lapangan kerjanya juga rendah. Nah, ini yang jadi keberhasilan di mana? Kenapa jadi populer? Kenapa jadi elektabilitasnya tinggi? Ayo kita mulai dari awal, kita di hulu, kesempatan kita melihat dengan betul dan baik bagaimana rekam jejak para calon-calon kepala daerah ini, Bung Leo. Oke. Itu dari sisi masyarakat. Nah, tapi ini kan juga mengingatkan dari sisi para kontestan. Memang kita melihat tokoh Muhammadiyah ya, dalam hal ini Pak Haidar itu menyampaikan bahwa ini bukan klise sama sekali yang diingatkan. Jangan para calon ini hanya untuk maju mencari kekuasaan dan kepentingan saja yang pragmatis begitu. Beberapa orang menyatakan ini pendapat klise dan tapi ini perlu diingatkan berulang-ulang memang. Diingatkan berulang-ulang dan bukan terkesan klise. Kita sudah pernah punya panutan walaupun itu mungkin jaraknya sangat lama. Mungkin kalau dulu di kepolisian kita melihat sosok Hugeng misalnya. Kita melihat sosok Baharudin Lopa misalnya di Kejaksaan. Kita juga melihat sosok M. Natsir, kita melihat sosok Bung Hatta. Bahkan kita melihat sosok Ki Haji Agus Salim dengan prinsip yang diambil dari pepatah kuno Belanda yang cukup terkenal itu, Leiden is Leiden, memimpin itu menderita, dan memang itu terwujud dalam Ki Haji Agus Salim. Bung Hatta juga mengingatkan bahwa negara ini dibentuk sebagai negara yang melayani, service state gitu. Bagaimana negara yang mengurusi kalau kemudian pejabatnya yang minta diurus begitu. Yang disampaikan Bung Hatta ini yang kita ingin. Iya, yang disampaikan Bung Indra ini memang sesuatu yang ideal. Betul. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah.
Tapi kan kita sama-sama harus mengakui Realitas yang sekarang ini ya. desolennya itu beda ya dengan yang harusnya terjadi. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat prosesnya sampai saat ini, memang belum ada calon yang resmi definitif. Tapi kan sudah mulai muncul tuh baliho-baliho, papan-papan nama, memperlihatkan wajah orang yang bahkan kalau tidak dikasih keterangan kita pun tidak tahu siapa ya orang ini. Tapi ditulislah calon bupati, calon gubernur. Lalu ada wajah terkenal sekali yang kita tahu bisa bikin kita kadang-kadang tertawa-tawa, tapi kita tidak pernah tahu pengalaman dia atau background dia untuk bisa memimpin suatu daerah. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa berharap yang Bung Indra tadi katakan bisa tercapai? Apakah kita bisa berharap bahwa untuk kali ini pilkada memberikan perubahan? Kita akan bahas itu Bung Indra dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 24 Juli 2024, Harta Tahta Pilkada.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi PhD. Pak Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Ya, Pak Sukidi, di bulan November tidak lama lagi kita akan melewati pilkada, menyelenggarakan pilkada, dan kita akan memilih kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur di semua daerah di Indonesia. Tadi sebelum kita jeda, Bung Indra mengatakan hal-hal yang ideal, bagaimana inilah waktunya kita menyeleksi siapa yang bisa memimpin kita di daerah masing-masing. Hanya orang terbaik yang bisa kita pilih atau nanti terpilih. Pertanyaan saya Pak Sukidi, apakah untuk November ini kita akan bisa melihat sesuatu yang signifikan berbeda dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang lalu, Pak? Karena kalau kita lihat pilkada-pilkada yang lalu, yang terpilih itu yang populer, Pak, bukan yang paling baik. Yang terpilih itu yang diduga memberikan uang politik kepada pemilihnya. Menurut Anda seperti apa, Pak Sukidi? Saya kira faktor kunci pertama dan utama adalah terletak pada peran partai politik sebagai penjaga gawang demokrasi. Parpol ya? Di sini partai politik harus betul-betul memperankan fungsinya sebagai penjaga gawang demokrasi dengan memilih pemimpin di tingkat daerah lokal dengan basis dasar meritokrasi itu. Dengan memilih pemimpin yang berdasarkan meritokrasi, maka rakyat akan disajikan oleh pilihan pada kandidat yang memang kompeten, punya rekam jejak yang istimewa, dan punya wisdom, punya kebijaksanaan seperti amanah Pancasila itu sendiri. Nah, saya kira kunci utamanya memang ada di partai politik agar memilih pemimpin yang meritokratik itu sendiri. Baru setelah itu para kandidat ini diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung. Kalau Anda lihat sejauh ini ada ke arah itu tidak, Pak? Parpol-parpol yang kan sudah ada nih disebut-sebut nama akan menjadi calon yang akan mereka usung. Ada tidak nama-nama yang memang diajukan oleh parpol karena kemampuannya, karena manfaatnya bagi rakyat di daerah, bukan hanya semata-mata karena dia populer saja, Pak Sukidi? Masalahnya adalah parpol dan terutama pimpinannya tidak sepenuhnya memperoleh kebebasan yang menjadi the dignity of human being itu sendiri. Kebebasan itu tidak diperoleh sepenuhnya oleh pimpinan parpol dan oleh partai politik, karena mereka dikendalikan oleh kekuasaan yang lebih besar itu sendiri. Karena itu ketiadaan kebebasan di kalangan parpol inilah yang sebenarnya membuat mereka tidak bisa memberikan pemimpin yang bagus, yang meritokratik, karena kekuasaan eksekutif terlampau dominan yang mendikte tentang calon-calon dan peta koalisi yang akan ditempuh. Disebut-sebutkan Pak Sukidi suara rakyat, suara Tuhan ya, Vox Populi, Vox Dei. Katanya rakyatlah yang nanti akan menentukan kalau memang kepala daerahnya tidak bagus atau calon kepala daerahnya tidak layak, maka rakyatlah yang bisa menyingkirkan mereka di kotak suara pada saat pilkada nanti. Anda lihat itu bisa terjadi tidak saat kondisi sekarang ini, Pak Sukidi? Mustahil terjadi. Itu adagium lama yang sebenarnya tidak berlaku untuk hari-hari ini. Masa sih, Pak? Berlaku. Iya, itu adagium lama aja untuk menjustifikasi satu tindakan politik, tapi sebenarnya tidak punya relevansinya pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini yang sebenarnya terjadi adalah kekuasaan yang terlampau hegemonik, yang terlampau tiran, yang terlampau mengintervensi partai politik, itulah yang sebenarnya
merusak sendi-sendi kehidupan kepartean, Oke. sendi-sendi kehidupan demokrasi. Jadi yang sebenarnya akan terjadi dan telah terjadi adalah otoritarianisme elektoral itu sendiri. Jadi dalam sistem otoritarianisme elektoral, pemilu pilkada memang terselenggara, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar ornamen saja, sekedar tampilan, sekedar topeng elektoral saja. Karena apa? Karena substansi demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap partai politik, baik yang di pemerintah maupun di luar pemerintah untuk berkompetisi secara sehat, secara adil, sebenarnya tidak terjadi. Sebenarnya Oke. tidak terjadi. Oke. Peta koalisi, peta siapa yang akan diusung itu sepenuhnya dalam cawe-cawe kekuasaan itu sendiri. Oke, kita tentunya berharap yang sebaliknya yang terjadi ya Pak Sukidi ya, tapi memang ya mungkin yang dikatakan Pak Sukidi ada benarnya, tapi juga kita harapkan sebenarnya tidak seperti itu. Baik, kita harap nanti pilkada bisa membantu kita memilih orang-orang terbaik di daerah. Terima kasih pemikir kebinekaan Pak Sukidi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Sukidi. Pak Sukidi, Bung Indra berpikir bahwa saat ini kuncinya ada di parpol. Partai politik yang mengajukan calon-calon kepala daerah seharusnya memang mempertimbangkan meritokrasi. Bagaimana orang-orang yang bagus, yang memang punya kemampuan, yang bukan karena alasan politik praktis semata yang diajukan. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah itu masih bisa terjadi saat ini? Karena kalau kita lihat di jalan-jalan lah Bung Indra, wajah-wajah nama-nama yang muncul itu yang satu populer, tapi kita tidak yakin dengan kemampuan memimpin daerahnya. Yang kedua tidak populer, tapi mungkin dia punya masa tertentu begitu. Bagaimana? Punya akses untuk kemenangan baik itu logistik dan lain sebagainya ya. Ya artinya kembali ke partai politik itu berarti kan tataran ideal. Memang harus kita bicaranya ke sana. Tetapi sebelum itu menjawab pertanyaan Bung Leo, saya harus menanggapi dulu soal pernyataan Pak Sukidi yang terakhir soal itu ada gium lama soal tentang apa namanya suara rakyat suara Tuhan. Ini kan konteks apa teori makro yang sebenarnya memang sebaiknya diterapkan dalam dunia demokrasi, dunia atau negara-negara menerapkan demokrasi. Ada narasi terkesan saya agak berbeda dengan Pak Sukidi ya. Jadi menurut saya itu kondisi sekarang yang mau diceritakan Pak Sukidi. Tapi jangan sampai kita kemudian terjebak dalam pesimisme. Memang ada realisme, tapi jangan dibawa kepada pesimisme. Tugas kita untuk terus mengingatkan, mengedukasi kepada publik, maka disinilah hulunya. Kita saatnya menentukan apakah nanti itu akan terjadi dan berhasil atau tidak. Itu satu hal yang lain. Tetapi kita tetap optimis karena perjalanan demokrasi kalau kita melihat negara-negara lain di luar sana juga tidak ada perjalanan demokrasi yang makin dewasa, mapan, sehat itu dalam waktu yang singkat. Memang ini perjalanan yang harus kita lewati. Jangan sampai juga merubah karena alasan one man, one vote, one value. Pemilihan lain itu kan yang sebenarnya membuat demokrasi itu mahal. Logistik berbicara, popularitas berbicara. Parpol misalnya logistik itu maksudnya uang sogokan ya, begitu kan? Ada political cost. Jadi logistik ini kan bisa bicara political cost, tapi juga ada yang money politik kan ini kan begitu nih. Logis itu uang memang kalau political uang cost legal. Kan memang ya political cost kan memang dalam berpolitik perlu dana. Bukan gitu. membeli suara mereka ya. Itu satu hal yang lain. Itu bisa itu bagian ada juga kan? Itu bagian dari political cost yang sebenarnya tidak dibenarkan dan itu pidana pemilu ya. Nah kalau diadukan, kalau terbukti. Ya tapi ada hal-hal seperti itu. Gara-gara one man, one vote, one value kemudian disebutkan ini menjadi orang larinya kepada soal logistik. Mereka yang punya akses logistik yang besar, akses massa yang besar, populer. Populer bahkan tadi disinggung Mulyo belum tentu dia punya rekam jejak yang baik. Hanya sekedar pelawak yang bahkan di komunitas pelawaknya mungkin juga dikritisi, terus malah diusung begitu kan? Karena ada keinginan jalan pintas atau instan untuk bisa menangkan kontestasi. Yang penting menang. Tapi setelah menang kan kita apa kerjanya gitu. Tapi bukan kita mengutuki kegelapan Bung Leo, bukan terus kita mengutuki one man, one vote, one value ini harus kemudian diubah. Memang ada jalan, nanti akan menemui titiknya sendiri, kedewasaan. Nah itu tugas partai politik juga, memberikan pendidikan politik, itu kan dalam undang-undang partai politik disebutkan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
realitasnya sekarang masih begini, tapi jangan dibawa kepada pesimisme. Terus maunya apa kalau nggak begini, kalau nggak suara rakyat, suara Tuhan? Kita kembali ke otoritarianisme. Makanya saya agak berbeda sedikit dengan Pak Sukidi. Tadi Pak Sukidi ada yang menarik nih, beliau mengatakan partai-partai sekarang tidak punya kebebasan untuk menentukan sendiri siapa-siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Karena ada dalam tanda petik tadi kalau tidak salah yang istilah yang dipakai hegemoni, kekuasaan yang lebih tinggi, yang lebih besar katanya begitu. Heavy eksekutif kan ada di situ maksudnya kan. Lebih mengarah ke eksekutif juga. Nah, apa mungkin maksudnya Pak Sukidi itu presiden misalnya? Ya bisa, bisa jadi kan kekuasaan lebih tinggi dari kepala daerah ya pemerintah pusat. Betul, begitu kan. Tidak langsung ke Tuhan kan. Kalau ke Tuhan beda lagi larinya. Nah pertanyaannya adalah apakah itu memang benar satu? Lalu yang kedua, kalau memang benar, berarti partai-partai politik ini tidak lagi mengusung suara rakyat yang mereka wakili. Mereka, apakah kemudian kita bisa katakan dugaannya mengkhianati kepercayaan rakyat yang memasrahkan suara mereka lewat partai politik, Bung Indra? Cukup panjang sebenarnya kita membahas ini, Bung Leo ya, karena kalau kita lihat kritik-kritik yang disampaikan oleh analis-analis politik, akademisi-akademisi di luar sana, para guru besar akhir-akhir ini kita bicara soal menjelang kontestasi kan para guru besar gelisah, ya kan, dengan adanya seperti ini. Apa yang disampaikan Pak Sukidi itu memang terjadi di beberapa waktu terakhir ini dalam kontestasi nasional maupun nanti menjelang pilkada itu terjadi memang. Apa ininya, apa yang membuat bisa itu dilakukan, sarananya apa yang digunakan oleh misalnya katakanlah kekuasaan di atas pemimpin-pemimpin partai politik? Hukum menyandra kan berarti. Persoalan-persoalan ini juga sering kita lihat. Hukum dijadikan alat menyandra dalam konteks politik. Konon katanya. Inilah yang kemudian dikritisi oleh semua orangnya. Sehingga akhirnya harus tunduk kan gitu. Nah ini yang tidak baik. Tapi di luar itu semua nggak ada ini pun. Kan kita nggak hanya bicara dalam konteks 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Sebelum-sebelumnya memilih yang populer, memilih yang punya akses logistik yang lebih besar. Itu kan terjadi juga. Oh iya. Itu jangan dilupakan, artinya memang ini harus kita lewati. Sampai kapan? Ya sampai kemudian kita dewasa dalam berdemokrasi. Konon katanya sampai rakyat itu ada yang memilih kalau dia mendapat warna merah ketimbang warna biru kertas uangnya. Saya to the point saja. Jadi kalau Bung Indra memberikan mereka yang warna biru, saya memberikan yang warna merah, saya yang terpilih sebagai kepala daerah atau anggota legislatif atau yang lain-lainnya. Pertanyaannya adalah apakah memang kondisi ini kita bisa dalam tanda petik lawan, kita bisa bawa rakyat, Bung Indra dan saya dulu lah mulai, untuk kemudian benar-benar berpikir masa depan. Bukan hanya semata-mata saya dapat apa sekarang, saya dapat berapa rupiah sekarang, lalu kemudian 5 tahun ke depan kita menderita di daerah kita. Kita harus jeda dahulu, Bung Indra dan Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan dulu Bung Indra. Baik. Kita tidak mau memonopoli, mau menghegemoni pendapat. Demokrasi. Betul, dan kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini harta tahta pilkada nih. Bu Indra bagaimana pendapatnya? Hebat sekali itu menyitirnya dari harta tahta wanita dan Indra. Oh ya, ada Bu Indra, ada Indra Maulana ya. Iya, diganti pilkada. Ya, semuanya menjurus pada kekuasaan ya, Bung Leo. Iya. Nah, itu untuk pilkada ini memilih orang-orang yang nanti punya kekuasaan sebagai bahwa kekuasaan itu adalah suatu kewenangan katanya yang melekat pada jabatan yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Yeah. Nah, tapi bisa jadi sebaliknya, malah dipakai untuk menyalahgunakan. Nah, tadi Bung Indra katanya tidak begitu setuju pada kata-kata Pak Sukidi. Saya setuju Pak Bung Indra. Kuncinya parpol, ya. Parpol ini, iya begitu jelinya untuk apa? Memilih orang-orang yang dalam tanda kutip punya dana, ya, untuk untuk dipilih sebagai nanti pemegang kekuasaan, atau orang yang sudah punya posisi yang punya kompetensi yang mumpuni pun mereka bisa ahli melihatnya untuk nanti dibuat bisa bermetamorfosis menjadi orang yang bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh parpol itu. Nah, jadi semestinya kalau orang yang punya kekuasaan bisa menjadi orang-orang yang bertambah integritas ya buat negara, itu bisa diubah malah menjadi orang-orang yang apa maunya parpol itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, iya, jadi kita mesti betul-betul membuat supaya tidak kekuasaan ini tidak tidak berubah begitu. Bu Indra, terakhir singkat saja, Ibu nanti akan ikut nyoblos di pilkada atau Ibu sudah agak malas atau bagaimana, Bu? Tetap ikut. Ikut nyoblos tetap ya? Ikut, Bung Leo, iya. Baik. Dengan hati yang yang punya pilihan begitu. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda. Pak Leo dan Pak Indra, saya sudah beberapa kali ikut pemilu, makin ke ujung makin hambar pemilu itu untuk memilih pemimpin daerah. Hambarnya itu dua hal. Satu, Pak Emil Salim pernah mengatakan kalau partai politik ini seharusnya dibiayai oleh negara. Dari gagasan Pak Emil Salim 15 tahun yang lalu itu, pertanyaan kita Pak Indra Gunawan, partai politik itu sampai hari ini biayanya dari mana? Dari 10% dari anggota caleg yang terpilih duduk di Dewan. Apakah itu cukup? Iya. Tidak cukup. Jadi yang kedua, saya setuju dengan Pak Sukidi. Partai politik harus didewasakan. Jadi tangga pertama rusaknya pilkada ini adalah partai politik. Kami di daerah loh Pak Indra. Harga satu kursi itu untuk bupati wali kota itu ada. Cuman ini tidak nampak Pak Leo. Betulan ya? Disebut-sebut di mata masyarakat itu ada. Wah, harga kursi A sekian, harga kursi B sekian. Kalau mau ya sekian. Jadi
sebaik apapun orang di daerah itu, kalau uangnya tidak ada, tidak bisa jadi bupati, Pak. Iya, iya. Karena partai iya. politik ada harganya. Maka itu katanya begitu. usul saya, apa yang dikatakan Ketua Muhammadiyah itu betul. Jadi mari kita telaah apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim. Partai politik itu dibiayai oleh negara, dipagar dengan sebuah undang-undang. Kemudian kalau dia melanggar undang-undang itu, bubarkan partai politik. Sekarang Baik. tidak bisa. Iya. Itu yang awalnya, Pak. Di atasnya itu DPR sekarang menjadi pengawal dari kepala daerah itu tidak terjadi, Pak Leo. Misi dan visi yang disampaikan waktu mau duduk jadi mau mencalonkan sebuah kontestasi, apakah itu wali kota bupati, visi dan misi itu tidak pernah dikoreksi. Baik. Loh, ini rakyatnya mau jadi apa, Pak? Partai politik tidak berperan, DPR tidak berperan. Kita ini mau dikemanakan demokrasi kita ini? Baik. Maka itu usul saya, ke depan partai politik harus dibenahi dengan sebaik-baiknya, dibiayai oleh negara. Kalau dia melanggar, bubarkan partai politik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu singkat padat saja. Ya, jadi judul editorial ini saya tambahin lagi, Pak ya. Ada tren dan ada nekat. Ya. Jadi ini sepertinya juga merupakan tren ini ya. Mereka itu seperti ini muka-muka baru ya, macam-macam dari kalangan artis biasa saja itu ya, mungkin agak sebagai tren juga ini ya. Kemudian juga nekat. Nah, ini yang instan ini, yang tidak pernah muncul mukanya, muncul beritanya dan sebagainya. Kemudian ada di sini juga untuk ikut ya. Jadi istilah nekat itu ya, saya istilahkan nekat. Nah, jadi inilah semua yang masyarakat perlu perhatikan untuk memilih pemimpin yang betul-betul untuk mewakili atau mensejahterakan masyarakat sebagai perwakilan di situ ya, di pemerintahan. Jadi kita lihat di sini pertama itu adalah hartanya ini ya, yang punya modal juga ya, jelas ini kan ada istilahnya kalau kita orang Makassar ya, orang Sulawesi Selatan itu uang panai ya. Mahar uang panai ya, itu ya modal, ada modal itu, dan itu bagi orang yang mampu. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya pas-pasan dan dua-duanya juga mengharapkan uang kembali ya Pak ya, modal harus kembali modal dulu pertama. Harus untung. Jadi yang punya modal, yang tidak punya modal, ketika duduk itu pasti yang pertama adalah dihitung kembali modal. Nah, kemudian yang kedua adalah ini banyaknya aturan yang bisa berubah-ubah karena kekuasaan. Ya, begitu diperlukan maka aturan diubah. Ini bahasa masyarakat bikin bingung. Ya, jadi dan yang terakhir adalah ketika nanti memilih nanti ini, jadi kita ini seperti masyarakat ini ada cermin daripada pilpres tempoh hari. Kita ini sebenarnya agak-agak kurang bergairah lagi ya. Tapi kita tetap menggunakan hak suara ya, untuk ke depan masyarakat kita, bangsa kita ini. Tapi dengan pengalaman pilpres itu, ya kita ini sebenarnya agak kurang bergairah lagi untuk menghadapi pilkada ini, karena banyaknya masalah-masalah yang tidak sesuai dengan hati nurani. Makasih, tapi tetap kita sebagai warga negara tegas menggunakan hak suara atau hak pilih. Kita tetap menggunakan, jadi tidak boleh golput ya. Mudah-mudahan ke depan apa harapan masyarakat kita itu akan terbukti dan masyarakat bisa merasakan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Pendapat sangat menarik, tapi kita harus jeda dulu, Bung Indra dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, tadi tiga pemirsa kita kelihatannya mengikuti dengan seksama ya apa yang terjadi. Dan satu yang menarik adalah kuncinya partai politik. Tadi Pak Ramadan kembali mengusulkan bahwa negara lah yang harus membiayai partai politik supaya kemudian tidak lagi bermain-main money politics. Bagaimana Bung Indra?
Ya, jadi kalau soal money politics, kemudian pada ujungnya ketika terpilih berkuasa itu kemudian melakukan penyalahgunaan dalam konteks korupsi atau menerima gratifikasi, suap, dan lain sebagainya, itu faktornya kan banyak. Jadi korupsi, gratifikasi, dan lain-lain itu faktornya tentu tidak soal political cost yang tinggi terus harus kembali modal gitu kan. Itu satu faktor saja, karena ketika ada faktor greedy, mau itu sudah dibiayai negara dan lain sebagainya, tetap saja dan ada peluang, apalagi moralnya ya, ada greedy, kemudian ada apa namanya peluang, ya itu akan dilakukan, tetap akan dilakukan. Ya, tapi memang betul perlu ada pembiayaan partai politik dan lain sebagainya. Mungkin sekarang terlalu kecil, kalau tidak salah ada Rp1.000 per suara yang didapat ya oleh dari hitungan apa namanya negara ya. Tapi poinnya lebih besar dari itu yang kita bicarakan hari ini, bahwa memang betul kuncinya semua itu ada di partai politik. Dalam hal ini saya setuju Pak Sukidi dan juga apa namanya para pemirsa tadi menyampaikan hal itu. Memang parpol menjadi kuncinya. Tapi kan kemudian Pak Sukidi cerita tersandra misalnya oleh heavy eksekutif di atas dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, tanpa adanya kunci heavy eksekutif misalnya terlalu dikendalikan ya. Soal memilih yang populer sebagai jalan pintas atau instan, kemudian milih yang punya tokoh yang punya akses kepada logistik, tadi diterjemahkan sebagai ongkos politik atau untuk money politik, menyuap pemilih dan kemudian punya massa, sehingga tokoh-tokoh ormas yang saya nggak tahu apapun ormasnya itu merasa menjadi penguasa itu, menghasilkan suara. Itu yang terjadi, tapi kita jangan salahkan sistemnya one man one vote one value, kan ujungnya nanti ke sana. Berarti jangan memilih langsung, kan itu poinnya tuh. Itu Bung Indra saja. Itu Bung Indra saja. Makanya harus tetap kita jalani semua sambil merasakan. Kita senang kalau para pemirsa kita hari ini menelpon dan tadi dianggap sebagai orang yang sangat menyimak dengan seksama. Semoga semua masyarakat kita seperti ini. Artinya kesadaran politiknya tinggi. Walaupun kondisi yang terjadi sekarang realitasnya seperti ini, tetapi tidak membuat mereka untuk tidak memilih, datang ke TPS, tetap harus memilih. Bahwa kemudian mereka memilih untuk tidak memilih calon tertentu, itu pilihan juga mereka, tapi menggunakan hak suaranya. Kalau melihat minat partisipasi rakyat Indonesia sangat tinggi, apapun yang terjadi mereka tetap datang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian rakyat itu benar-benar masih mewakili suara Tuhan itu? Karena itu yang dipertanyakan Pak Sukidi ketika semua bersama-sama tidak memilih yang terbaik hanya gara-gara sudah ada sesuatu yang masuk ke kantongnya dari orang yang bukan terbaik, itu kan akhirnya kita jadi sesat bersama-sama. Bagaimana tuh Bung Indra? Ya, dalam periodenya hal yang seperti ini makanya kita terus himbau sebagai kita media menyuarakan sebagai edukasi kita kepada publik, kita ingatkan jangan terjebak pada kondisi yang pesimis. Kita harus ingatkan terus jalan ini kita lalui sambil kita terus memberikan edukasi, karena pada akhirnya nanti ketika masyarakat mungkin pada waktunya nanti akan merasa ketika mereka menerima 100-200 ribu untuk pergi ke TPS, ya kan, kemudian coblos. Lama-lama ketika mereka merasakan dampaknya, ternyata pemimpin yang dipilih karena 200 ribu itu membawa kesusahan buat mereka. 5 itu tahun kan menjadi lagi edukasi kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya memang perjalanan demokrasi ini panjang, Bung Leo. Dan dilewati di negara-negara manapun tidak ada yang instan. Mungkin yang instan justru negara-negara yang langsung terbentuk, terlihat seolah-olah ada kesejahteraan. Mungkin yang karena otoritarianisme. Terpusat gitu ini. Karena untuk mereka tidak perlu juga ada demokrasi kan, namanya juga otoriter. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana parpol bisa benar-benar menyuarakan suara rakyat yang mempercayakan suaranya lewat partai-partai ini. Itu ya pertanyaan besarnya. Betul, ya. Dan kita harapkan bahwa harta tahta bukan jadi pilkada, tapi untuk harta tahta untuk rakyat di daerah. Betul sekali Bung Leo. Kita harapkan itu yang terjadi. Bung Indra Maulana, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Pemirsa, kita mengimbau partai politik untuk memilih pasangan calon di daerah, calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas dalam sebulan ini menuju tenggat pendaftaran. Jangan salahkan rakyat jika berpaling, bahkan mungkin urung memilih kalau paslon yang ditawarkan sekedar sosok-sosok pemburu harta dan tahta. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.